tolong diambilkan tali pocong satu gitu. Saya jaga di rumah sakit swasta ya di daerah Jakarta Selatan. Di kamar jenazah itu keranda dia bunyi, gluduk goyang. Mas, makan dessert gitu. Bahasa Tegal makan dessert, makan dulu gitu ya, makan dulu. Oh iya Pak, Bang itu. Ternyata yang bangun itu orang yang sudah meninggal situ. Yang saya Mas anterin. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Nah, malam ini kita kedatangan seorang mantan driver ambulan, seorang pengantar jenazah yang sudah bekerja hampir 10 tahun ya, Mas Teguh Kurniawan. Nanti seperti apa kisah-kisah pengalamannya saat dia bekerja sebagai pengantar jenazah. Hadir juga spiritualis ganjil Ki Demang yang jauh-jauh dari Banten datang ke sini, dan kita akan berbincang-bincang tentang suatu pengalaman yang dirasakan Mas Teguh cukup terbilang unik sebagai seorang pengantar jenazah. Udah berapa lama Mas kerja sebagai pengantar ambulan, pengantar jenazah? Ya, saya kurang lebihnya hampir 10 tahun ya. 10 tahun? 10 tahun ngantar jenazah ke dalam kota, luar kota. Oh, dalam kota, luar kota. Nah, berarti kan Mas Teguh juga kan selain ngantar kan juga ikut mandiin. Iya. Nah, katanya sering dapat orderan nih dari para spiritual nih. Ketika ini ceritanya gimana? Jadi begini, pernah waktu itu di rumah sakit ya, di rumah sakit daerah Jakarta Pusat. Emang kebetulan masih gadis, gadis ya, masih perawan. Ada yang mendekati saya, mendekati saya itu dia bilang bisik ke saya, dia itu minta tolong diambilkan tali pocong satu gitu. Tali pocongnya? Iya. Terus? Saya bilang kan, untuk apa? Ya ambil saja, nanti gampang lah. Nanti saya kasih uang rokok, bilang gitu. Oke. Dan saya coba, saya ambil. Saya ambil kan, yang petugas juga kan dia, wah ini kok kurang satu. Petugasnya kan dibilang petugas, dibuat lagi satu. Saya diam-diam, saya ambil, saya ganti gitu. Diganti lagi, ya saya simpan lah gitu. Oke. Berarti habis mandiin kan ngekapanin tuh? Dikapanin. Kan itu kan tali pocong itu kan kalau nggak salah ada 7 ya. Ada 7 itu, saya ambil satu. Oke. Saya ambil satu. Petugasnya kan yang ikat kan, kalau yang perempuan kan Ibu Haji. Dia nanya, Mas Teguh kok yang satu nggak ada gitu. Waduh, kurang tahu saya bilang gitu. Dan kebetulan saya simpan saya simpan. Habis itu dibuat lagi lah satu. Tuh. Nah, yang pesan itu dukun atau nggak tahu ya? Itu saya kurang tahu itu. Dia mendekati saya sih di luar gitu. Tolong nanti saya kasih uang loh gitu. Saya nggak tahu kalau itu dukun apa-apa gitu. Dia bilang begitu. Karena mungkin lagi marak ya, Iki ya. Tali pocong, orang bongkar makam tali pocong gitu ya. Karena susah kalau pergi ke lokasi tempat pemakaman umum susah. Zaman sekarang kan banyak dijagain. Iya. Ya kan, siang malam itu. Ya mungkin itu adalah sarana untuk media, untuk sebuah pengarisan ataupun ke arah-arah ikat batinnya. Iya. Siapa lagi biasanya yang diorder kalau buat sampingan-sampingan itu? Dia kadang-kadang biasanya juga air. Air mandi jenazah? Iya. Oh, itu gimana? Airnya itu dia minta, yang penting berapapun dia minta, yang penting airnya bekas dia mandikan. Atau ya sebotol lah apa gitu. Ya ini kan kita harus tanpa pengetahuan keluarga. Sepintar-pintarnya kita aja, kita curi. Ya buat apa gitu, kita simpan aja. Jadi mandiin, airnya itu tampung di botol itu? Iya. Nah, dijual per botol itu? Di botol ya, dijual. Nah, satu botol berapa tuh biasanya? Itu tergantung dari dia kasihnya sih. Oh gitu? Iya, kita nggak narik. Oh. Iya. Selain itu ada apa lagi? Ya paling kapas ya?
Kalau kapas itu, jadi benar. Kalau kapas itu kan biasanya kalau yang sakit itu, kalau yang sudah nempel di hidung kan itu udah pasti ada kotor juga ya. Iya, ada lendir atau Ada apa lendir, ya. apa cairan-cairan gitu ya, Ki ya. Mm-mm. Itu pasti kotor. Kita curi juga. Kita ganti yang baru, Ki. Ya untuk bahan-bahan, Iya. untuk bahan-bahan ritual. Iya, kita curi Tujuannya juga. ke situ. Mas. Kita ganti yang baru, Oke. kita curi juga. Baik, pelakunya ini ya. Ini. Bener, emang susah kalau pergi ke tempat pemakaman itu susah, Mas Agung. Iya. Sekarang lebih banyak dipantau, Iya. apalagi meninggalnya dalam kondisi perawan. Ini Perawat lebih mahal. Kalau perawan itu, untuk petugas tidak bisa masuk. Makanya mahal, agak susah ya. Mahal, susah Ki. ada Kalau VIP petugas- ya, VIP Ki. VIP ya. Kalau Oke. perawan itu nggak boleh petugas orang luar, Mm-mm. kecuali pihak keluarga yang boleh. Terus kalau yang kecelakaan itu juga ada harganya. Nah, biasanya yang order itu ada kriteria nggak sih? Mas, saya minta tali pocong yang meninggalnya kecelakaan atau meninggalnya atau yang perawan mas gitu. Ada itu ya? Kalau tali pocong itu kebanyakan yang perawan. Tali pocong perawan punya. Kalau yang celakaan enggak, Oh, makanya susah juga ya karena Susah. dijaga keluarga ya. jaga keluarga. Tapi kalau lagi nggak ada keluarga, itu momen kesempatan buat Iya, bisnis itu ya. kadang-kadang juga Ki, bajunya yang perawan itu dibawa tuh. Usia pun menjadikan patokan. Nah, itu gimana Ki? Maksudnya gimana? Biasanya kan ada usia yang akil balik ya. Iya. Di usia 11 tahun sampai 13 tahun netnya, mentoknya. Ada yang perawan di usia 20 tahun itu sudah nggak layak pakai. Oh, Yang bener-bener perawan. berarti perawan tua nggak laku. Nggak laku kan. Yang perawan muda masih itu. laku tuh. Karena ada sebuah power energi itu yang masih murni alami. Maka ada orang yang mengatakan darah perawan. Perawan seperti apa sih? Ya kan? Ada usia yang 13 tahun ke sana udah ahead, itu sudah tidak layak pakai. Ada usia 12 tahun ke bawah yang baru bisa pakai media-medianya. Kalau Mas Teguh sendiri tahu itu perawan apa enggak gimana tuh? Itu dari pihak keluarga biasanya. Oh, belum nikah gitu ada. Iya, masih gadis biasanya. Masih gadis. Ada data mungkin ya? Iya, data-datanya kan ada gitu Masih. juga. Ki. Data-datanya masih gadis. Dan dari pihak kamar jenazah juga yang bukan bukripnya nggak boleh pegang, kecuali pihak keluarga. Dan itu masih mentah, Mas Agung. Iya. Belum matang. Dan itu harus diritualkan lagi. Itu media yang tidak bisa dibandingkan. Poin inti itu medianya, tetapi susah dan wah sangat besar sekali kekuatannya itu. Kalau seandainya ada tuh ya, tetapi kan kembali lagi pada hati nurani kitanya. Kalau air mandi bekas mayat itu buat apa tuh? Itu yang di juga. botol-botol itu tuh? Nah, ada air yang dikatakan untuk peleburan usaha, yang untuk membangkrutkan, Oh gitu. semacam itu. Makanya ada orang ketika usahanya lagi naik jaya-jaya tiba-tiba senyap. Itu adalah orang yang usil nyiramin itu. Iya. Ada air kuburan, ada air yang buat habis mandiin orang. Mandi mayat itu. Nah, mandi terakhir. Tapi itu sering orderan itu ya? Ada aja gitu yang datengin, nyamperin gitu ya? Paling tinggi berapa? Misalnya kapas mayatnya berapa, kali pocongnya berapa, terus airnya berapa gitu? Ada nggak sih rata-rata? Kalau kapas itu dikit ya, paling kalau kapas itu paling dia butuh yang ditempel di kayak di kuping, apa kuping, di hidung. Paling dia mintanya yang apa? Yang di hidung apa yang di kuping? Nah, tapi kalau dari kalangan spiritual, tali pocong, kapas mayat itu masih emang menjadi tren ya, buat media alat yang itu ya? Sangat keren sekali. Itu adalah sebuah ikatan yang tidak bisa dilepas. Dan itu mahal ya? Lumayan. Kalau Karena- dibilang mahal ya lumayan. Karena mendapatnya juga udah susah. Susah sekali, Mas. Zaman sekarang Ya. sudah terang benderang, sekarang pemakaman kan nggak kayak zaman dulu yang mana gelap. Sekarang hampir di beberapa kota itu pemakaman diberikan penerangan. Iya. Itu dan ada penjaganya. Ya. Orang yang baru meninggal, pasti ada yang jagain tuh di setiap daerah. Itu kalau yang masih gadis ya biasanya. Masih gadis itu kalau nggak salah sampai 7 hari Iya, 7 hari. dijaga. Iya, ditidurin loh. Dijagain. Nah ini adalah jalan pintasnya. Mas Teguh ini jalan pintas untuk mendapatkan itu tadi media yang Iya, tali susah. pocong, kapas mayat. Jadi, Emang itu sudah menjadikan satu sarana yang sangat pas. Iya. Karena tali pocong itu adalah kekuatannya yang tidak bisa akan terlepaskan.
ikatan terakhir. Apa nih, suka duka bawa jenazah keluar kota atau dalam kota tuh ada nggak sih cerita-cerita yang pengalaman Mas? Contoh, kayak saya pergi ke ngantar juga daerah Cilacap. Di Cilacap itu, di kayak hutan-hutan pinus, tiba-tiba di belakang masih ada. Itu pun saya sudah antar ke rumah duka. Si jenazah itu? Iya, masih ada di belakang di pojok. Jadi udah nganter ke Rumah duka, saya pulang ke Jakarta, dia masih ada di belakang. Ki, sebenarnya kalau dari pandangan spiritual juga nih Ki, para pengantar mobil jenazah ini, ketika udah nganterin ke rumah duka, udah ngepulangin jasadnya ke keluarga, tiba-tiba masih ada di sosoknya, itu apa tuh istilahnya tuh? Itu yang disebutkan itu adalah korinnya. Korin dari perilaku lampahnya. Semasa hidupnya ini seperti apa. Dan ada yang ketika meninggalnya dalam kondisi sakit, ada yang ketika meninggalnya dengan takdirnya itu di kecelakaan. Yang disebutkan mati basah. Dan itu sering terjadi ketika mati basah, sesuatu yang dinamakan korin ini lalu menampakkan dirinya di beberapa lokasi yang menurut dia itu lokasi yang paling ternyaman. Dan orang yang pertama kali akan dinampakkan itu adalah orang yang pertama kali lihat. Contoh Mas Teguh ini adalah orang yang mengikuti acara perjalanannya. Betul. Maka Mas Teguh inilah yang akan diberikan penampakannya dengan sosok yang hampir persis sama. Padahal itu bukan sosok yang orang meninggal itu, Bang. Itu lain daripada orang yang meninggal. Nah, itulah dalam segi laku lampahnya, perilakunya. Laku lampah? Ya, laku lampah. Ada yang tidak bisa menerima dalam takdirnya, ada yang ikhlas akan kematiannya. Meskipun sudah digariskan dengan takdir, kondisi meninggal, entah dalam kondisi sakit, ataupun dalam kondisi yang anggap kecelakaan. Mas Teguh itu senilai nggak sih gaji dengan pengalaman-pengalaman horor yang Mas Teguh rasakan sebagai seorang sopir ambulan atau pengantar jenazah itu? Kalau boleh tahu berapa sih gaji yang bagi sopir ambulan, kita juga pengen tahu sih sebenarnya. Pendapatannya itu seperti apa sih penghasilannya? Kalau untuk gaji itu UMR juga, ikutin UMR atau? Oh tidak. Lebih? Oh, dia di bawah UMR. Di bawah UMR, tapi kalau luar kota itu dia komisi. Oh, ada komisi pengantar luar kota. Iya, begitu modelnya. Itu biasa sendiri juga kalau ngantar? Kalau masih daerah Jawa Tengah, itu cuma satu supir sama pendamping. Oh, satu supir dan pendamping. Kalau Surabaya itu 2 supir. Surabaya 2 supir? Tidak ada pendamping. Oh, sekalian ganti-gantian buat bawa tuh. Kalau keluar kota itu tergantung amal perbuatan dia masih hidup. Apa itu sih? Contohnya, kita bawa almarhum selama dia hidup, dia baik atau tidak, kita antar. Setelah sampai rumah itu, dia tidak mau turun. Maksudnya tidak mau turun, mobil pun terkunci. Nggak bisa dibuka? Tidak bisa dibuka. Menarik ya. Macet. Padahal mobil baru, Ki. Iya. Mobil baru, Ki. Okay. Sampai dipanggil mekanik, dia nyerah, tidak bisa buka. Dan akhirnya lewat jendela. Ngeluarinnya lewat jendela. Muat? Mobil L300 itu kan kacanya bisa digeser. Kita angkat lewat jendela. Gitu modelnya. Dan percaya nggak, sampai sekarang ini sosok yang tadi dia bicarakan terus menghantui dia. Jadi ada sosok yang selama ini tadi dia bicarakan. Kenapa sih ketika kita membicarakan sesuatu yang terkasat mata lalu mendekati dia? Itu ada sebuah tarikan, sebuah energi. Ketika kita membacakan atau mengucapkan namanya, maka yang dia alami dulu sekarang hadir lagi. Kok masih nempel, Ki? Iya, masih nempel di dia karena hal yang wajar sih. Itulah kerjaan dia gitu ya. Terus banyak menemukan keganjilan yang saya katakan mungkin bagi kita nggak sanggup, tapi bagi Mas Teguh ya sudah terbiasa ya. Dan itu sampai sekarang mengikuti aja. Mungkin pernah kemarin itu pernah masuk ke dalam mimpi, kayaknya pernah. Benar.
Pernah ngalamin juga. Pernah ngalamin juga. Dia itu sampai apa ya? Minta ditolong dibersihkan mobilnya kan darahnya banyak. Nah itu dia. Tolong dibersihkan. Kalau darah itu kan jangan sampai, apalagi dikasih jeruk nipis. Ya. Dia pasti akan nangis. Betul. Oh gitu. Ya, Perih. perih. Dia akan nangis. Dia akan nangis perih. Garam, jeruk nipis. Makanya kan ada sebuah media yang diharuskan itu harus ada itu jeruk nipis sama garam. Enggak, waktu nganter itu masih berdarah tuh gimana sih? Ya. Oh, habis kecelakaan langsung taruh di mobil. Jadi kan bawa ke rumah sakit dulu. Jadi kan kalau kecelakaan itu kan kalau prosesnya lewat polisi, udah pasti divisum lama. Iya. Jadi pihak keluarga tidak mau berurusan dengan polisi, langsung dibawa ke rumah aja. Rumah duka. Rumah duka. Itu belum sempat dimandikan. Belum. Langsung taruh di mobil ambulan. Kita proses dulu di pemusaran, jadi surat pernyataan. Jadi tanpa aparat tahu, kita langsung antar. Modelnya. Karena darah nempel di mobil itu. Darah itu di keranda itu banyak yang tumpah. Oke. Kental gitu ya? Kental merah. Nah itulah, meninggalkan sebuah jejak atau pembersihan harus dibersihkan sama orang yang pertama kali dilihatnya, ya kata gue tadi. Makanya sosok makhluk tersebut suka mengikuti atau menampakkan Mas Teguh ya, sampai dibuat keder. Iya, dibuat keder. Kalau orang Sunda itu dibilangnya kepegat orai bandeng. Nah, itu pulang keder itu karena harus dibersihkan dulu atau gimana tuh mobil itu? Atau sebetulnya sampai rumah duka pun sudah dibersihkan juga ya. Mungkin apa kurang bersih atau dia mau ganggu saya juga, saya kurang. Apa masing-masing mau ikut juga Ki? Gitu. Ya, saya bilang tadi dari awal, ketika Mas Teguh itu orang yang pertama melihat si mayit dengan kondisi sendiri, paling menggunakan kendek paling ya. Iya, bener. Paling begitu kan? Itu sering terjadi. Dan sosok makhluk tersebut yang saya anggap tadi Korin, maka Korin tersebut akan selalu menghantui Mas Teguh. Dan ada sebuah pesan sebenarnya sih ya. Ada sebuah pesan yang harus dijalankan. Cuman kan tadi terbatas, terbentengin dari sebuah dinding. Ya mungkin dengan cara dia itu seperti menampakkannya dengan sekilas. Kayak gitu, nggak seperti kita ini. jadi Mas Teguh itu kan profesi sebagai pengantar jenazah, sopir ambulan. Kadang-kadang punya pekerjaan satu profesi yang mungkin dekat gitu dengan dunia-dunia mistik ya. Iya. Nanti kalau habis kerja nganter ke rumah duka terus kelar pulang ke rumah tuh sering ada hal yang aneh. Kalau saya itu kalau yang begitu sampai rumah kayaknya nggak ada. Aman-aman aja. Aman-aman. Cuma pengalaman di mobil itu aja ya. Mobil aja. Tapi ada sih ya. Saat jenazah itu mobil terkunci itu ya. Iya itu. Sama satu lagi Ki. Iya mana? Saya di Tegal Ki. Nganter. Kebetulan mobil saya rusak Ki. Iya. Tidak bisa jalan. Pulang ke Jakarta. Saya istirahat Ki di rumah almarhum. Saya tertidur dibangunkan untuk makan Ki. Untuk makan. Saya tanya pihak keluarga, yang bangunkan ternyata almarhum Ki. Yang membangunkan siapa? Almarhum yang meninggal yang saya bawa. Gimana tuh Teh? Sampai rumah duka? Iya. Rumah duka menarik dia. Terus? Saya tidur di rumah almarhum. Istirahat? Istirahat karena mobil saya rusak. Saya dibangunkan sama almarhum suruh makan. Suruh makan? Iya. Terus kamu makan? Ke dapur? Ternyata kan pihak keluarga kan di sebelah rumah kan rame kan tuh. Tadi saya udah ada yang bangunin. Saya bilang begitu kan. Saya suruh makan. Siapa? Tadi bapak-bapak bilang gitu. Pihak keluarga pun juga bingung gitu. Karena mungkin orang Tegal saya nggak ngerti bahasanya ya kan. Gitu Ki. Kalau dari bahasa dia sih almarhum katanya. Oh, dibangunin. Iya. Nah, jenazah masih ada di rumah duka itu? Masih. Oh. Begitu. Bangunnya gimana? Ceritain dong. Gimana? Jadi dibangun begini, bahasa Tegal, Mas. Makan dessert gitu. Bahasa Tegal makan dessert, makan dulu gitu, makan dulu. Oh iya Pak, bang gitu. Saya bangun kan, isi muka. Nggak lama, kebetulan pihak
keluarganya datang ke rumahnya. Nanya. Gitu. Mas, tadi saya udah ada yang bangunin. Gitu. Oh, niatnya mau bangunin si Mas Teguh. Iya. Tapi udah bangun duluan. Iya, Ya. gitu. Yang Mas ternyata yang bangun itu orang yang sudah meninggal situ. Yang saya Mas angkat. anterin. Gitu. Berterima kasih Gitu ya. kepada Mas Teguh. Kalau bener gak sih kan biasanya kalau pengantar ambulan jenazah itu kan kadang-kadang kalau lagi mau ada kode-kode goib nih. Jadi kalau kerandanya gede-gede goyang, ada. terus katanya ada yang benar meninggal tuh bener gak sih? Bener. Jadi kebetulan pas saya jaga di rumah sakit swasta ya di daerah Jakarta Selatan, di kamar jenazah itu keranda dia bunyi, Goyang. gluduk goyang. Itu tanda ada yang meninggal. Atau bahasa rumah sakitnya plus, ada yang plus. Ada yang plus. Ada yang plus. Oh gitu ya. Iya, plus meninggal. Plus meninggal. Oh, ada panggilan gitu. Iya, jadi Oke. kita angkat contohnya di ICU. Iya. ICU itu yang pasien yang pas itu badannya kecil, tapi diangkat Ki 7 orang Ki. Kenapa tuh? Berat. Berat sekali Mas. Secara logika kan 3 orang juga udah cukup ya. Benar. Ujung, tengah, Iya. kepala. Iya. Ini sampai 7 orang ya. Sampai 7 orang. Menarik juga. Dan lagi Ki, sama di rumah sakit juga, badannya besar, kurang lebihnya sampai 220. Itu kan besar kan, berat kan? 2 orang kuat, Bisa keangkat. bisa keangkat. Itu pas gotong ke keranda itu? Iya, saya pindahkan ke keranda. Dari bed pindah ke keranda. Nah, emang betul Ki. Selama amal perbuatan dia selama masih hidup, yang baik, mana yang nggak baik, saya percaya itu Ki. Nah, kalau keluar kota apa lagi tuh? Cerita-cerita unik yang bisa pengalaman dari Kalau yang unik itu jalur Pantura. Jalur Pantura itu contohnya saya kan udah pasti kan istirahat, makan tuh. Iya. Makan itu di rumah makan itu saya itu malah dijamu. Dijamu arti dijamu itu saya itu makan apa makan gratis, dikasih uang. Di tempat itu Di restoran rumah makan, di rumah makan itu. gitu, Oke. di rumah makan. Di daerah Pantura. Daerah Pantura gitu. Jadi di Sawer pun Itu kenapa? itu mungkin kepercayaan daerah sana itu buat penglaris. Penghormatan. Penglaris itu dia kan modelnya kayak warung itu. Mungkin biar ramai warung. Oh, istirahat makan bawa jenazah. Iya. Itu malah dianggap Keberuntungan keberuntungan. hoki buat tuh warung. Oh gitu. Iya. Jadi Mas Teguh nganter jenazah Iya. keluar kota, Heeh. mampir ke Pantura. Rumah makan, Heeh. malah dijamu, malah dikasih uang. Oh. Tapi pemilik warung ini nanya itu ada jenazah gitu. Ada. Oh gitu. Depan persis warung persis, malah nggak diusir. Udah pernah Malah seneng dia. Oh gitu. Daripada dia bawa rombongan pengantin. Kalau bawa rombongan pengantin, itu pasti beda ceritanya. Mungkin ya katanya sih mitosnya begitu agak sepi lah, apalah gitu. Kalau Adat ya, mungkin ya. ya, Kembali lagi ke adat. tradisinya. Betul. Sana. Nah, tapi emang kalau ada Ki, ketika didatengin mayat, itu bisa hoki atau laris itu warungnya. Justru tadi saya mendengarkan ini kebalik. Ada orang yang senang didatengin dengan pengantin karena seorang pengantin melambangkan seseorang yang seperti raja ya, wangi. Mait tetapi orang yang dikatakan senyap. Tetapi saya mendengarkan cerita dari Mas Teguh bahwa di Pantura itu ada warung-warung yang menjadi tradisi ya. Iya. Ketika membawa mayit tetapi digratiskan. Iya. Ada 2 kemungkinan. Kalau saya baca dalam segi ceritanya Mas Teguh ini, saya ambil dari ceritanya ya, itu menjadikan sebuah keberkahan untuk memberikan sedekah. Oke. Dan saya yakin orang yang bersedekah tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah terhenti yang namanya rezekinya, macam itu. Tapi di sisi lain, ini juga ada kaitannya dengan sisi pemakai, yang mana untuk itu ya? wilayah adat itu mempercayai adanya seseorang yang membawa bangkai atau dikatakan mayit itu akan kembali mencak.
Tergantung tadi arahnya kemana ini. Terus Mas Teguh kaget dong, makan loh kok gratis Pak? Malah kan bawa mayat kan orang serem lah orang mau Serem makan. lah, pasti takut ya kan, paling kagak kan agak jauhan ya kan, agak parkir jangan depan warung ya kan. Jangan depan dah, Iya. kita takut ada tamu lain ya. Iya, tapi ini enggak, welcome, Malah gitu. malah di welcome. Dan setiap saya udah selesai jalan, saya pokoknya setiap warung kiri kanan selalu kasih uang receh begitu. Koin? Iya, koinan, kertasan begitu. Oh, dilempar? Dilempar Ke ke jalan? mobil saya gitu. Nah itu dia. Itu bisa diambilkan arti dari sebuah siloka. Bagaimana sih ada orang yang meninggal lalu kita melayatnya. Begitupun warung. Ketika ada yang ke situ berkunjung pasti melayat. Ya. Membeli mungkin seperti itu. Saya sih untuk menafsir seperti itu menafsirnya. Kalau aku waktu kecil, kadang-kadang kalau misalnya ada yang meninggal di sekitar kampung aku kan, Iya. terus kadang-kadang ada apa? Baskom, isi beras tuh ada koin kan, kadang-kadang kalau pas mau dikebumikan, dilemparin tuh koinnya Pak. Iya. Nah anak kecil kan biasa suka mungut-mungut tuh. Rebutan. Oh, mungkin itu kali yang di daerah Pantura itu ya? Ya, itu pun juga katanya siapa yang dapat koin itu juga tuh buat jaga-jaga dompet apa gimana, ada juga yang percaya begitu. Oke. Iya benar. Oke, itu versi lagi sih. Versi Lebih lagi. ke adat dan budayanya. ya? Oh begitu ya. Ada orang yang memberikan penghormatan. Terakhirnya ada istilahnya buang apes. Betul. Kayak semacam gitu. Ada orang yang mengartikan siloka itu untuk melancarkan segala rezekinya. Betul. Pas waktu nganterin jenazah itu pernah sempat berkomunikasi juga nggak sih? Misalnya sama arwahnya atau itu? Komunikasi paling saya Sudah dalam ucapin hati terima aja. kasih, Mas. Dalam hati Sudah. aja ya begini. Jadi sempat mobil trouble juga. Trouble itu Ki. Tiba-tiba mobil suka mati. Iya. Saya berhenti dong Ki. Iya. Saya bilang dalam hati, niat saya baik. Saya akan bantu kamu sampai ke rumah duka. Tolong jangan ganggu saya, jangan dipersulit. Iya. Alhamdulillah Nah, sampai aman. Gitu. itu sering. Sering. Nah di belakang tuh bisa ada keluarga atau kagak ada kan sih? Tergantung. Biasanya ada keluarga yang nemenin kan ya? Biasanya tergantung dia, ada yang keluarga juga ada yang takut juga ya. Ada yang duduk depan. Paling belakang kenek pendamping saya gitu. Iya. Yang Tapi bentuknya peti ya? peti. Tapi ada keranda juga? Kalau keranda itu hanya dalam kota aja. Oh di dalam kota? Kalau keluar kota SOP-nya harus pakai peti. Harus peti itu? Harus pakai peti. Oke. Paling jauh kemana Mas nganterin? Paling jauh itu kita paling perbatasan sampai Banyuwangi. Banyuwangi. Surabaya sih ya? Iya, Banyuwangi, Medan. Medan, perbatasan Aceh, zamannya GAM. Saya pernah. Jakarta ke Aceh? Iya. Oh. Yang zamannya perang-perang itu, Berapa lama tuh nganter-nganter? itu hampir 1 minggu lebih lah. 1 minggu bersama mayit ya? Itu, nah, nginepnya gimana kalau di hotel? Ya paling istirahatnya di rumah makan aja. Kan kalau daerah sana kan jalan harus konvoy. Oh iya ya. Iya. Jadi nggak satu mobil. Ada yang keluarga ya. Iya. Konvoy. Bayangin Mas Agung. Sanggup gak Mas Agung? Karena kan daerah sana kan masih hutan. Jadi malam pun nggak begitu jalan. Jadi rumah makan kita berhenti. Pagi kita jalan lagi. Saya pernah di rumah sakit ya Ki. Lagi jaga malam. Di obrolan bercanda sama pendamping. Kebetulan ada yang plus Ki. Jadi saya bilang begini, bercanda sama teman yang kebetulan yang plus itu orang Chinese. Sampai saya bilang, kok, ini teman saya nih belum bayar kontrakan, tolong pihak keluarganya kasih uang tip. Dan akhirnya benar Ki, dikasih uang tip. Tapi emang ya, sebuah profesi Mas juga lekat juga emang dengan dunia mistik, dan ini sebuah resiko tersendiri sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak sembarangan orang berani Kuat gitu ya, bertahan gitu kerja di gini. Sampai kurang lebih 10 tahun lah ya. Iya. Nggak sembarangan. Tapi pernah juga nganter mayat sampai nggak ke rumah duka, langsung ke makam gitu. Oh sering. Malam-malam gitu. Malam pun itu langsung. Biasanya yang begitu-begitu Ki, yang udah
korban pembunuhan, Oh, yang langsung dimakamin gitu ya? langsung dimakamin, yang korban yang udah 2 hari atau 3 hari, yang udah agak aromanya yang udah kurang sedap lah ya gitu, sampai langsung pemakaman. Dan tuh pas balik dari keluar makam tuh kan sendirian, tuh aman dah. Biasanya itu dari makam itu kita ke rumah keluarganya dulu. Oh, keluar ini. Iya, mungkin ya urus-urus administrasi, sama makan-makan dulu lah, istirahat, baru pulang ke Jakarta, gitu. Dari biasa dan sudah terbiasa. Iya. Tapi awal-awal takut ya? Awal-awal pertama itu ya saya takut. Awal itu saya nggak takutnya Ki, ngangkat mayit itu kok bercair gitu. Apa tuh? Mencair, Bercair. keluar air ya. Iya. Pikiran. Basah ya? Iya, sampai hampir Udah lama. seminggu lah saya nggak bisa makan. Pikiran terus. Nah, Mas Teguh nih, menarik banget nih. Sisi-sisi lain sebagai seorang profesi Mas yang ngantar jenazah dan sampai ada orderan-orderan yang mungkin sekarang udah bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Dan apakah ada bedanya juga sih ngantar mayat yang meninggalnya wajar sama yang meninggalnya Yang tidak wajar. kecelakaan atau apa itu ada? Kalau yang tidak wajar itu ada, yang wajar pun ada. Contohnya yang tidak wajar itu biasanya korban pembunuhan Ki. Yang tidak wajar itu Ki. Tiba-tiba saya jalan, tiba-tiba itu mobil saya kaca depannya pecah. Tidak ada apa-apa itu. Lagi di jalan, Lagi ngantar. jalan, lagi hantar, dan itu pun sering mogok Ki. Mobilnya sering mogok. Abrak sih dari mayit ya. Iya. Dari mayit. Itu yang tidak Kondisi dengan wajar. tadi gusi. Pokoknya ada kendala ya? Pasti ada kendala. Ada trouble gitu ya? Pasti ada trouble. Yang wajar sih ya biasanya kalau ngantar itu ya aman-aman aja, yang baik Lancar-lancar lah, aja. lancar aja. Iya. Sampai nggak bisa, sampai ke kunci tadi tuh bilang tuh waktu itu. Iya, itu. Itu juga aneh Itu ya? tuh aneh itu Ki. Padahal mobil baru loh Ki. Keluarga bete dong pas Nunggu lama sambil hampir 1 Cari jam solusi lebih. ya. 1 jam lebih Bagaimana? sampai manggil mekanik. Mobil L300 kan pintunya lewat belakang. Iya. Itu mobil baru loh Mas. nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Dan akhirnya Ki, saking lamanya Ki lewat jendela Ki. Lewat jendela. Dari peti dikeluarin. Nah, Saking nggak bisa keluarnya. iya. Dan anehnya sudah sampai masuk ke dalam baru bisa Ki. Baru bisa dibuka. Baru bisa dibuka Ki. Nggak mau pulang dia. Nah, itu. Mayatnya udah keluar dari Iya. jendela, baru bisa dibuka. Baru bisa dibuka pintu belakangnya. Mungkin dia masih betah kali, Ki, sama saya. Seru lah, kita udah mendengar sisi-sisi lain orang profesi yang dekat dengan dunia-dunia mistik juga ya. Dan mungkin Mas Teguh ada nggak sih yang pengen Mas sampaikan dari pengalaman-pengalaman Mas mengantar mayit, mengantar jenazah itu, apa nih yang Mas mau sampaikan mungkin? Oke, harus banyak-banyak berbuat baik lah. Kalau bisa jangan yang apa ya, yang tidak baik, jangan dijalanin, yang baik-baik aja lah. Yang baik-baik aja. Ya, gitu aja. Kerjakan. Yang kita kerjakan. Karena kematian tidak ada yang tahu ya. Ya, 1 kali 24 jam. Jadi selagi masih hidup, Banyak-banyak berbuat banyak-banyak baik. berbuat baik. Ada tambahan Ki Demang? Jalani, nikmati, syukuri. Nah, penikmat ganjil mungkin cukup sekian obrolan kita, dan mungkin inilah sisi-sisi lain dari seorang profesi pengantar jenazah. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa.